Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertegar hati itu adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya. Doa pun tidak menyelesaikan masalah kita. Masih berada di rumah ini ya gitu nih kan gitu. Kan kalau udah masuk di rutan ini pasti yang dari daerah pun pandai bahasa Melayu Pontianak kan begitu. Berkoar-koar pun ya kan, hamba-hamba Tuhan ngomong, apalagi Pak Yakobus ngomong, gini gak hidup kita nih kan. Dan inilah itu tegar hati namanya. Ya. Mau berdoa 100 kali pun masih gak kita di tempat indah, kita bebas kan. Jadi itulah orang yang bertegar hati. Saya kasih contoh gitu, Pak, tegar hati itu apa gitu. Ya. Mau doa rosario kayak apapun ya gitu-gitu ya hidup kita di tempat ini nih kan gitu. Mau kau pandai main keyboard pun ya itu kan ada orang yang bertegar hati seperti itu. Itulah dia. Dan itu ada di kamar-kamar kita orang itu. Dan kalau dia sudah bertegar hati, nanti efeknya akan ya, dia akan melakukan hal yang jahat. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi bertegar hati itu seperti itu. Sama seperti kita itu. Sudah usia 40 tahun pun ya kan. Oh belum. Belum tua. Yang udah lansia. Kalau 40 tahun itu ada. Sebenarnya 40 tahun sama seperti burung elang ya. Atau Raja Wali itu. 40 tahun dia harus ya mencari tempat di gunung untuk mematuk-matukkan paruhnya dan mencakar-cakar cakarnya. Karena kalau tidak, paruhnya itu akan menusuk tenggorokannya dan dia akan mati. Jadi 40 tahun setiap fase burung Raja Wali, biar dia bertahan 40 tahun lagi. 80 usianya. Makanya kalau bapak-bapak atau saudara-saudara yang pernah naik gunung, tiba-tiba ketemu burung itu, jangan bapak kacau. Itu lagi dia, ya bapak sembelih pun bisa, karena dia lagi retret ya di situ. Jadi dia mematuk-matukkan paruhnya supaya patah dan nanti tumbuh. Kemudian dia mencakar-cakar di itu. Ya. Dia hanya makan sesuatu yang dia dapat dari situ. Disuruh terbang pun dia tidak mau. Nah, tapi kalau itu sudah dia kembali lagi, nah jangan tuh, garang tuh minta ampun. Karena memang begitu. Kata 40 tahun itu sebenarnya mengacu kepada suatu ya, waktu di mana kita harusnya sudah bisa berubah. Makanya usia 40 tahun itu usia lansia sebenarnya. Rata-rata kalau diukur 40 tahun itu kalau dia memang menikah usia 19, dia sudah punya cucu tuh. Karena nanti anaknya menikah usia 19, punya anak 20. Hitungannya itulah ya. Jadi 40 tahun ya. Saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini ada yang sudah punya cucu ya. Bahkan orang bilang ingat cucu. Jadi kalau ada nih cerita, dia ini kan ganteng, istrinya dia pilih yang paling cantik, jadi kembang desa, dan dia ini adalah ya sudah ganteng kaya lagi. Jadi dia menikah tuh di usia 20 dan istrinya usia 20. Nah, lahirlah anaknya itu kan, sama gantengnya, dapat 3 anak. Nah di usia 40 dia baru sadar istrinya itu ya menua dan dia tetap ganteng. Ya kan? Mengapa? Karena setiap kali dia singgah di warung, noni-noni atau ya bahasanya SPO ya atau servis SPG itu bilang, wah bapak ini awet muda, wah ya kan. Jadi rasa percaya dirinya tinggi. Kalau istrinya itu kan SPG bilang, kok ibu enggak seperti dulu ya? Ya wajar, enggak seperti dulu kan. Jadi akhirnya istrinya itu minder kan. Jadi setiap kali kalau pergi ke warung dia suruh suaminya. Dan pada suatu titik, ya kan,
karena seorang SPG ini melihat duit bapak ini banyak kan, mulailah tertarik dengan bapak itu, dengan merayu dan sebagainya. Nah, disitulah dia merasa bahwa kejantanannya semakin tinggi ketika dia mengambil SPG itu menjadi istrinya di usia 41. Dia udah punya cucu tuh. Jadi ketika dia menghadap orang tuanya ini kan adalah orang yang taat ke gereja. Pak, saya mau kawin lagi. Dinasehati macam-macam susah. Akhirnya jurus terakhir itu, kau ingat cucu kau lah. Dia baru sadar oh dia itu sudah punya cucu dan tua. Ya kan, sudah kakek rupanya. Ya kan? Dia memandang di kaca kan. Karena rupanya kan bapaknya itu dari bapak ini ya, yang tadi menasihati ini, bapaknya ini dulu juga dinasihati sama kakeknya seperti itu karena dia mau kawin juga di usia 41. Jadi rumus terakhir itu akhirnya dia mulai berpikir pulang ya kan. Dia baru sadar bahwa usia 41 itu sudah lansia. Kau hitung, ini cewek umur 18, kau umur 41. Ya kan? Ketika kau 61, ya kan, cewek ini 38. Dia masih bisa memilih, kamu memilih apa katanya. Rupanya kesadaran itu dibangun ketika ingat cucu. Nah, ingat cucu. Ya kan? Jadi rupanya kata ingat cucu itu adalah suatu filosofi yang kuat begitu. Karena beberapa kali saya dengar itu, ada ibu-ibu, ingat cucu katanya. Kan bukan ingat anak kan? Ingat cucu. Ingat istri, ingat cucu. Akhirnya dia membatalkan itu dan akhirnya dia minta maaf kepada istrinya. Ya, ingat cucu. Jadi sama juga dengan kita membangun kesadaran kawan-kawan kita di ini ya, di dalam kamar-kamar kita yang umat Kristiani. Ada kata kunci yang bisa mengingatkan dia begitu. Tetapi itu butuh komunikasi yang luar biasa. Maka ya, apa yang dikatakan surat kepada jemaat Ibrani ini ingin membangun ya suatu tanda bahwa 40 tahun itu adalah suatu waktu yang cukup panjang di mana generasi yang sudah keluar dari tanah Mesir itu ya pada mati semuanya. Yang muda dipatuk ular lah kan. Karena yang waktu kecil itu palinglah waktu 0 ya. Jadi 0 tahun ketika dia 40 tahun kan. Ya. Yang dulu 40 ketika dia 40 tahun 80 udah meninggal lah kan. Yang 70 apalagi kan. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah ini. Jadi kalau kita sudah meniadakan Tuhan, hati-hati. Kalau kita sudah lupa Tuhan, hati-hati. Apalagi mengolok-olok Tuhan. Nyaman ya dia ngolok-olok Tuhan dan ketawa ketiwi. Setelah tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan, minta tolong Tuhan untuk turunkan air hujan lah. Ya kan? Sampai orang ahli tidak akan bisa menyiram barang ini kalau tidak tanpa hujan. Ya? Andalkanlah teknologi itu semua. Ada yang mulai berpikir lain ya. Ini nih sengaja dibakar. Bodoh juga kalau misalnya sengaja dibakar karena lahan. Mengorbankan banyak orang. Atau mungkin ya supaya dapat asuransi semua. Atau mau supaya utang orang itu lunas semua kan. Tidak bisa bayar utang dan sebagainya. Atau memang sudah bangkrut. Tidak tahulah.
berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh manusia. Sama seperti Hitler. Hitler ini kan sebenarnya ya, manusia yang menjadi setan ketika dia itu didukung oleh dana-dana dari pengusaha-pengusaha. Bukan hanya pengusaha di Jerman, ya, pengusaha di Amerika katanya. Supaya untuk membuat perang, supaya harga emas naik, ya kan, mereka yang ini spekulan tuh kaya dan sebagainya. Maka hati-hati Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kemarin saya ikut ya, yang namanya kerusakan ekologis itu terjadi. Maka peran tokoh agama, peran kita itu sangat kuat untuk bisa ya membuat lingkungan kita itu kembali. Ya. Kampung kita apakah punya air bersih? Itu perlu kita inventarisir. 2060 emas itu tidak ada artinya. Air itu loh. Maka Heart of Borneo itu, Heart of Borneo. Jadi air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Jadi Kalimantan itu akan diperebutkan oleh semua negara karena ada air. Bukan emas. Emas itu 2060 tidak ada artinya. Beton-ton pun kalau tidak ada air. Air bersih. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika nanti keluar di tempat ini, di kampung, kalau bapak-bapak sudah paham bahwa air itu, kalau saya memang sengsara dengan Pak Jack ini minum air hujan. Kalau orang Pontianak nih, yang tinggal di Pontianak ini tahu, saya mulai dari lahir sudah terbiasa minum air hujan. Mana bisa minum air parit? Air Sungai Jawi itu dari dulu keruh. Air hujan. Bapak-bapak yang tak tinggal di Pontianak memang tidak tahu rasanya. Ketika saya tinggal di Bengkayang tahun 2007 tepatnya, saya sangat bersuka cita, mewahnya hidup ini. Air itu langsung saya buka dari keran, keluar, dan air itu terbaik nomor 2 di dunia kata orang Belanda. Sekali sekarang habis, ya, rusak dia karena ada orang buat peti atau pertambangan liar. Ya. Jadi banyak kelakuan kita ini kita anggap bermanfaat bagi keluarga kita, padahal ini merusak lingkungan. Pohon kita tebang, padahal satu pohon itu bisa menghidupkan 100 orang untuk menghirup oksigennya. Minimal satu pohon 2 orang. Kalau pohon yang besar lebih banyak lagi. Dan dalam satu pohon itu ada puluhan jenis spesies. Bahkan penelitian, satu pohon yang besar itu ada 500 spesies di situ. Bayangkan. Ya, mau hitung berapa spesies di situ. Ada burung, ada kera, ya kan? Belum lagi ada tupai. Ya. Burung itu ada berapa jenis bisa bersarang di satu pohon besar. Ada semut, ada kupu-kupu dan sebagainya. Dan saya sangat bersuka cita ada seorang bapak itu ketika dia batang tarang, dia bilang saya tidak akan tebang ini, baru 1 juta 2 juta, kena hukum adatnya lebih 5 juta, belum malunya lagi nebang pohon durian. Ini nenek moyang kami tanam supaya bisa makan, kalau dapat buahnya ya kami jual kan gitu. Kalau yang tak punya buah itu tidak boleh ditebang. Hebat dia punya kearifan lokalnya. Nah di kita, di kampung-kampung kita habis dah. Jangan-jangan ya selesai. Saya tidak mengatakan saya anti sawit, tetapi hati-hati bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita mengeksplorasi lingkungan kita dengan perkebunan satu, monokultur saja, kita nanti akan kehilangan banyak hal. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kerusakan ekologis itu terjadi karena keserakahan kita. Sama seperti di Los Angeles. Daerah-daerah resapan airnya mungkin sudah ya kan habis untuk pemukiman. Sudah tahu daerah kering, ya kan? Dan tidak pernah, wow itu sangat maju negaranya. Padahal ada air laut, ngapa tidak nyiram pakai air laut ya? Ada yang ngomong begitu. Mau berapa helikopter petugas itu? 1.400 petugas penyemprot pun tidak mampu. Rumah yang habis, ya
Yang saya dengar terakhir itu 25.000. Bertambah lagi 40.000 rumah. Nambah lagi 60.000 rumah. Ya, karena barang itu menjalar. Menjalarnya itu dari apa? Kan banyak sekali gas-gas yang ada di rumah. Gas rumah tangga, freon, ya, kulkas, tabung televisi. Jangan bilang itu tidak bisa meledak, bisa meledak. Parfum, ya. Bayangkan rumah selebritis itu kayak apa betonnya, luluh lantak. Ya. Kayak model apa ya, kalah-kalah rumah orang Dangau di habisnya ya. Dan ini persoalan-persoalan lingkungan ekologis itu sudah disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen yang namanya ya, Laudato Si. Laudato Si. Bahwa lingkungan ya, kita ini tinggal di bumi yang sama. Apalagi Kalimantan nih, hub of Borneo. Ya. Ada kerakusan, keserakahan. Ya. Dulu kita bisa minum air sungai yang jernih. Mana sekarang mau minum air jernih? Saya kurang paham lah, adakah di kampung yang masih meminum air yang jernih? Kalau di kampung mama saya itu dipertahankan karena memang mereka ya, minum air sungai itu. Maka tidak ada perdompengan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sungai Sebalo itu kan keruh. Dan terus berlanjut. Karena apa tadi? Masyarakat lupa. Ya. Kalau kita punya emas, tidak ada air, mana bisa hidup? Tapi kalau kita punya air bersih, kita masih bisa hidup. Dan terus bertahan. Nenek moyang kita, emangnya dia punya emas. Makanya dulu orang dari Tiongkok datang, ya tinggal ambil-ambil ya. Disuruhnya orang pribumi itu ambil. Dulu memang emasnya tergeletak gitu, dia tidak tahu. Batu hitam yang kuning-kuning itu katanya ada harganya, tidak tahu. Sekali dah tahu baru, tapi udah sisanya. Ya. Dan sekarang ya eksplorasi daerah-daerah itu luar biasa. Hancur berantakan. Dulu sungai yang dalam jadi kering. Sungai yang kering jadi dalam. Dia terbalik-balik deh. Dan ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi, yang kita akan bawa ke kampung kita masing-masing. Bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Yesus itu. Dan tahun jubilium ini, tahun 25 tahun sekali ini, merupakan suatu tahun rahmat bagi kita untuk introspeksi diri. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah ini. Dari pengantar saya katakan tadi. Udah murtad dari Kristen ya masih ngulas kitab suci itu ngapain gitu. Ya kan? Terkadang saya ya ironis begitu. Kok sebegitunya dengan Kristus begitu ya? Kalau kamu tak percaya Kristus sebagai Tuhan ya tidak perlulah jadi pengikut Kristus. Ya jadi pengikut ya banyak agama di dunia ini ya. Di Indonesia ini ada 6 agama, 200 aliran kepercayaan. Tidak ada yang maksa kamu jadi pengikut Kristus kan begitu. Ya kalau memang kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya udah. Ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, ya itu hak asas. Tidak perlu diperguncingkan atau tidak perlulah itu menjadi suatu ya isu. Tetapi ya itulah tadi. Maka surat kepada orang Ibrani ini menjawab. Ya. Itu orang jahat namanya. Tapi kita tidak tegas jawabnya. Kalau di surat Ibrani ya jelas. Terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Ya. Selama dia masih belum murtad ya masih bisa kita nasihati. Kalau dia sudah murtad susah. Kan dia sudah beriman lain. Maka penginjilan itu, ya ini saya mau mengatakan ya, resep penginjilan itu hanya 4.
Kalau di gereja Katolik itu, injililah orang yang sudah dibaptis Katolik. Itu yang pertama. Kemudian, injililah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu. Yang kedua, itu targetnya itu. Yang ketiga, injililah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang tak percaya kepada Tuhan itu prioritas terakhir. Sakit. Ya. Jadi memang penginjilan itu memang beda-beda ya versinya, prosesnya di setiap gereja. Mungkin ada yang gereja yang ingin menginjili orang tak percaya Kristus supaya percaya kepada Kristus, itu urusan dogmanya masing-masing. Tapi kalau di gereja Katolik itu jelas, penginjilan itu hanya kepada orang yang sudah dibaptis Katolik. Mengapa dia harus diinjili? Karena dia paham bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dia bisa paham kalau dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana kalau dia mau percaya kalau tidak ada yang mewartakannya? Bagaimana cara mewartakannya? Dengan perbuatan kita, amal kasih kita. Makanya gereja Katolik itu membuat sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya itu. Dan sekolah, ya kawan-kawan kita yang didominasi Kristen pun buka seperti itu juga. Ya gitu caranya yang efektif. Kalau kita pergi ke jalan-jalan, ya debat-debat, ya kan? Tidak ada gunanya, sia-sia. Kan ada tuh penginjilan tuh dari bis ke bis, dari rumah ke rumah, ya kan? Udah itu baptisnya pakai air WC. Jadi ada anak muda konsultasi ke saya. Pak, katanya. Gimana Pak? Saya tetap Katolik. Oh ya tetap Katolik. Dia dibaptis oleh saksi Yehova. Oh, saksi Yehova juga pakai baptis tuh. Ada gak di sini saksi Yehova sih? Ya kan? Jadi dia dibaptis, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dibaptis pakai air WC. Oh lama. Lalu, Pak gimana? Oh, kok gereja saja, nanti kau dibaptis pakai air kudus lagi. Jadi Pak, saya masih Katolik. Ya dong. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pemurtatan itu terjadi karena memang dia hatinya jahat. Nah itu. Pertobatan terjadi karena Kristus, bukan karena kita. Maka nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita, yang semula sampai kepada akhirnya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini ingin mengatakan, ya, penyembuhan penderita kusta membuktikan bahwa Yesus dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia tidak pernah merasa jijik terhadap kehormatan kita. Ia datang sebagai penyembuh agar cinta Allah di dalam kita kembali utuh. Tetapi terkadang orang yang disembuhkan ini bukan dia mempersembahkan diri kepada imam, justru dia cerita. Ada seorang hamba Tuhan itu sampai dilarang dia memberikan kesembuhan. Dibilang, wah berbagai macam lah. Ya saya pikir kalau dia berada di pihak kita, mengapa kita menghambat dia? Kan? Terkadang hal-hal semacam itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kesimpulan hari ini sama seperti yang saya selalu lewati di pintu itu. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Itu Matius 1, 2, 3. Lalu ditambah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Matius 6 ayat 33. Kan cantik itu ayatnya. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Tahun depan mungkin akan bertambah lagi di bawah ayatnya. Ya supaya selalu memicu, meradiasi. Kesempatan kita untuk berjumpa ini ya adalah sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Dan itu merupakan suatu tanda rahmat ilahi. Sekali lagi ajaklah ya semua saudara-saudara kita, penuhkanlah tempat ini apapun denominasinya ya. Karena firman dan sabda Tuhan itu mengalir melalui ya, pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Dan marilah kita ikuti, bapak-bapak. Saya lihat ada mukanya yang baru-baru di sini, pasti terkejut. Rupanya ada ya kegiatan ini di sini kan.
Ini kegiatan ini mungkin sudah hampir 20 tahun Pak Andre ya? Hampir ya? Belum ya? 18 tahun lah ya? Ya, gereja ini terbangun hampir 18 tahun ya? 97 gerejanya ya, 97 sih udah lama. Tetapi mulai perkembangannya itu kan mulai ya signifikan. Dulu ya begitu-begitu saja. Bahkan sudah ada yang selesai kuliah, ada yang sudah ini ya. Nah, jadi bapak-bapak yang baru masuk, rajin lah, aktif lah. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak memberikan kesempatan. Tapi kesempatan ini untuk merubah diri. Ya. Betul kata seorang bapak kemarin itu, kalau keluar nanti SKCK-nya baru terbit 5 tahun lagi. Ya kan? Ya, bukan SKCK yang kita cari di sini. Tetapi hono atau Honda, honar dari Allah. Ya kan? Honda. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita.